Sebelumnya, ya selamat malam semuanya. Eh, Terima kasih untuk yang sudah mau belajar bareng dengan aku untuk mata kuliah patofisiologi ini. Sebelumnya mohon maaf juga karena aku nggak bisa melaksanakan kelas pada malam nanti karena ada beberapa kendala pada malam hari aku harus keluar dulu seperti itu. Oke, kita lanjut untuk materi yang kemarin ya. Sekarang kita akan bahas terkait dengan materi penuaan dan juga harapan hidup. Oke, yang pertama terkait dengan patofisiologi penuaan sendiri gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah keadaan di mana fungsi seluler dan juga sistemik tubuh itu mengalami penurunan fungsi teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya teman-teman, ini udah ada 6 mekanisme penurunan regenerasi sel. Pada penuaan itu ada beberapa contoh gitu. Yang pertama terkait dengan kromosom teman-teman. Jadi, di ujung kromosom itu ada struktur yang kita sebut sebagai telomer. Nah, telomer ini berfungsi untuk sebagai pelindung dari degradasi si kromosom ini teman-teman karena di telomer sendiri ini berisi kode genetik yang kita sebut sebagai non coding DNA. Jadi dia tuh nggak punya arti walaupun nanti diterjemahkan atau diekspresikan kayak gitu. Nah, pada saat usia kita udah semakin tua gitu ya, karena sel ini aktif membelah, telomer ini lambat laun juga akan mengalami pemendekan teman-teman. Nah, pada saat dia udah memendek, otomatis pelindung cap atau cap dari si kromosom ini kan udah nggak ada ya. Jadi pada saat terjadi degradasi lebih tinggi resiko untuk codon yang memiliki arti ini untuk terdegradasi sehingga nanti akan mempengaruhi juga terkait dengan fungsi sel dan juga pada saat diekspresikan seperti itu. Maka pemendekan telomer pada kasus ini merupakan salah satu mekanisme yang menyebabkan terjadinya penuaan juga teman-teman. Nah selain itu ada juga penurunan fungsi dari si sel punca. Kita tahu kalau sel punca itu salah satu sel yang tidak mengalami pemendekan telomer, tetapi karena dia tidak mengalami pemendekan, ternyata mekanisme dia untuk turun juga gitu adalah dari fungsinya teman-teman. Nah selain itu juga ada kerusakan DNA yang menumpuk. DNA ini kita tahu DNA itu membawa materi genetik gitu ya, kode-kode genetik yang akan diterjemahkan. Nah pada saat dia mengalami kerusakan gitu ya teman-teman, maka ekspresi gen atau protein yang dibentuknya juga akan mengalami kerusakan. Nah, DNA yang rusak ini, yang patah ini kan akan menumpuk dalam sel. Nah, yang menumpuk ini akan menyebabkan fungsi sel ini juga akan menurun teman-teman. Nah, selain itu juga stres oksidatif. Ini adalah radikal bebas. Kita udah nggak asing terkait dengan radikal bebas gitu ya. Nah, radikal bebas ini juga menyebabkan kerusakan sel atau kebakaran inflamasi dalam tubuh. Nanti akan aku jelaskan lebih lengkap di slide selanjutnya. Untuk yang kelima terkait dengan perubahan regulasi gen dan juga hormon. Kita tahu kalau hormon itu juga mengatur tubuh, bahkan di mata kuliah anatomi fisiologi gitu ya, udah dipelajari sistem hormon. Ada hormon apa aja, mengatur regulasi sistem apa, contohnya kayak insulin untuk mengatur gula darah gitu ya. Pada saat sistem hormon ini mengalami kerusakan pada penuaan gitu ya, pada konsep pasien yang sudah memang lansia, tentunya mekanisme tubuh dalam regulasi keadaan yang patogenik juga akan berkurang teman-teman. Nah, selanjutnya ada keadaan inflamasi, di mana inflamasi ini adalah salah satu proses umum yang terjadi di mana-mana pada saat kita ini mengalami suatu infection seperti itu ya, atau memang adanya apa namanya patogen atau yang masuk ke dalam tubuh itu respon utama dalam tubuh itu adalah inflamasi teman-teman. Maka inflamasi besar-besaran atau bahkan kebakaran inflamasi itu menyebabkan regenerasi sel ini juga akan berkurang seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan ada mekanisme yang kita sebut sebagai glikasi. Nah, pada mekanisme pemecahan glukosa gitu ya teman-teman di proses metabolisme, lebih tepatnya di katabolisme gitu ya, glukosa, gula ini harusnya dipecah teman-teman, dipecah untuk nantinya membentuk asam pirufat yang selanjutnya akan membentuk ATP. Nah, tetapi pada keadaan tertentu gitu ya, si gulanya ini justru malah akan mengikat protein, bisa protein, bisa lipid gitu ya teman-teman. Jadi ATM yang nggak terbentuk, justru dia malah akan membentuk AGEs atau kita sebut sebagai Advanced Glycation and Products. Jadi ini adalah produk samping teman-teman. Nah, apa manifestasinya akibat dari ikatan ini ya dalam waktu yang lama ikatan gula dengan protein atau gula dengan lipid ini kan akan menumpuk ya teman-teman. Nah, dia akan menyebabkan struktur dan fungsi proteinnya juga akan rusak. Ya, karena proteinnya mengikat gula. Nah, dia akan lengket, teman-teman. Lalu yang kedua, memicu stres oksidatif dan juga inflamasi kronis. Nah, yang ketiga, mengganggu fungsi seluler dan juga regenerasi sel. Karena memang proteinnya sendiri itu sudah error, teman-teman. Karena dia sudah terikat dengan gula, seperti itu. Nah,
Sekarang kita bahas terkait dengan radikal bebas ya. Tadi kita udah singgung beberapa radikal bebas, terus antioksidan segala macam. Mungkin teman-teman nggak asing gitu ya. Nah, radikal bebas sendiri itu kita sebut sebagai reactive oxygen species atau ROS, teman-teman. Dia ini apa? Nah, kita tahu kalau misalkan di konsep kimia gitu ya, setiap atom itu membutuhkan pasangannya untuk seimbang, teman-teman. Nah, kita asumsikan bahwa beberapa emotikon ini adalah atom-atom yang memang sudah berikatan, sudah seimbang. Nah, ROS ini atau reactive oxygen species radikal bebas ini masuk dengan keadaan dia memiliki elektron bebas, artinya dia membutuhkan teman untuk mengikat teman-teman. Nah, apa yang terjadi? Dia akan secara brutal memutus ikatan atom-atom dalam tubuh dan membuat atom-atom itu mati teman-teman, gitu ya. Jadi sedih nih emotikonnya. Nah, loh, kok tiba-tiba ngomongin atom gitu ya? Oke, tarik lagi teman-teman. Kita ngomongin secara sel, struktural sel. Di dalam sel itu ada banyak teman-teman. Contohnya ada karbohidrat, ada protein, terus juga ada lipid gitu ya. Kita tahu karbohidrat terdiri atas apa? Atom C, atom H gitu ya teman-teman. Nah itu kan atom ya. Jadi pada saat atomnya juga sudah rusak gitu ya teman-teman, maka fungsi sel sendiri itu juga akan mengalami gangguan. Maka radikal bebas ini adalah topik yang paling umum banget diangkat, penyebab terjadinya kerusakan sel, penyebab terjadinya apa namanya terjadinya gangguan gitu ya pada kesehatan manusia seperti itu. Nah, itu adalah mekanisme dari si radikal bebas bagaimana dia menyebabkan gangguan pada tubuh pasien atau tubuh manusia kayak gitu. Nah, sekarang selanjutnya gitu ya, kita akan membahas terkait dengan alur proses penuaan itu sendiri. Sebenarnya ini di PPT dosen juga udah ada, tapi aku tambahkan gambar aja biar lebih enak dilihatnya gitu ya. Nah, untuk penuaan itu kita punya tiga fase teman-teman. Ada fase satu, fase 2, dan juga fase 3. Nah, fase-fase ini dikenal berdasarkan pembedanya berdasarkan usianya aja teman-teman. Jadi untuk yang fase satu atau fase subklinik ini berdasarkan usianya dari golongan usia 25 sampai 35 tahun. Sementara untuk yang fase 2 atau kita sebut sebagai fase transisi ya, ini usia golongan 35 sampai 45 tahun. Sementara untuk yang klinik dengan golongan lebih dari 45 tahun atau golongan lansia gitu ya teman-teman. Nah, penuaan ini juga terjadi secara perlahan teman-teman. Gini ya, seperti kita tahu gitu, kita kan terus tumbuh gitu teman-teman. Nah, ternyata nggak cuma lama kita hidup aja nih, gak cuma usia kita aja yang bertambah, tapi tubuh kita juga kan mengalami penurunan. Selain tadi contohnya itu sel-sel kita rusak kayak gitu ya. Ternyata sistem hormon kita juga ini mengalami penurunan juga teman-teman. Pada fase satu ini ya, beberapa hormon itu udah mengalami penurunan. Contohnya itu ada thyroid hormon, ada estrogen dan juga ada growth hormon. Ini udah mulai mengalami penurunan secara bertahap. Nah, pada fase kedua ini sekitar 25% gitu ya. Fungsi fisiologis tubuh juga udah mulai menurun. Nah, pada fase ketiga nih, hormon yang tadinya udah menurun di fase pertama itu udah mulai berhenti, teman-teman. Makanya di sini makanya eh, ada istilah menopause pada wanita dan juga ada istilah andropause pada pria karena memang hormon yang tadinya normal itu terhenti pada fase klinik atau di usia 45 tahun lebih kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan ini adalah gangguan pada sistem saraf. Nah, sebenarnya ini nggak ada di PPT, cuma adanya di dalam tabel gitu teman-teman. Kalau sistem saraf gangguannya apa, pencernaan apa, tapi ini aku berikan singkat aja, teman-teman gak harus menghafal, yang penting tahu aja dulu. Di neurologis itu ya, apa gangguan terkait dengan efek penuaan terhadap fisiologi sistem saraf. Di antaranya ada neurodegenerasi, ada demensia, dan juga ada cerebral atrophy. Nah, penyakit neurogeneratif ini biasanya itu ditandai dengan penurunan seperti gangguan bahasa ya teman-teman, gangguan dalam berbicara, gangguan dalam mengingat gitu ya. Karena pada keadaan sudah menua gitu ya, pada keadaan kita sudah lansia gitu teman-teman, ternyata fungsi dan struktur saraf itu juga menurun yang abnormal atau kita katakan dengan pada gangguan yang menyebabkan penuaan gitu ya. Di mana sarafnya juga mengalami penurunan dari segi kuantitas. Nah, ini adalah stage atau fase-fase dari demensia sendiri. Ada yang demensia early stage, bukan sebagai info tambahan aja untuk mungkin kalau misalkan nanti mau dipelajari gitu ya. Tapi yang jelas dalam sistem saraf pusat contohnya adalah gangguan penuaan, yaitu ada neurodegenerasi ya, neurodegeneratif, demensia, dan juga ada cerebral atrophy atau pengecilan sel-sel di otak teman. Nah, Alzheimer ini mungkin udah umum ya, teman-teman udah banyak mendengar juga. Nah, patogenisisnya ini adalah kasus yang tidak terjadi karena satu penyebab teman-teman, tapi ada banyak penyebabnya. Nah, kita lihat lagi dan juga inflamasi ya. Jadi kedua faktor ini nih menyebabkan banyak problem ya teman-teman. Apalagi sekarang juga radikal bebas udah tinggi banget gitu ya. Nah, akibat dari dua ini menyebabkan neuron mati. Nah, tapi ternyata nggak protein normal pada otak ya teman-teman. Ada yang kita sebut sebagai APP atau amyloid precursor protein. Nah, pada keadaan tingginya gitu ya teman-teman, si APP ini akan dipang secara abnormal, dia akan menghasilkan struktur yang kita sebut sebagai beta amyloid. Nah, beta amyloid ini struktur yang lengket banget teman-teman. Nah, karena dia lengket, dia akan menumpuk di luar neuron atau di otak ini ya teman-teman. Khususnya ada di lobus parietal. Nah,
pada saat dia membentuknya inflamasi. Jadi gangguan pada sistem tubuh itu umumnya akan diterjemahkan sebagai terjadinya inflamasi atau peradangan. Nah, peradangan ini atau bisa jadi kebakaran peradangan gitu ya, gudang inflamasi akan menyebabkan sel dari neuron itu mati, teman-teman. Pada sel sarafnya itu seperti gangguan berpikir, gangguan untuk berbicara dan sebagainya, atau mungkin gangguan gangguan mengingat juga ya teman-teman kayak gitu. Oke. Lalu kita terkait dengan pencernaan. Oke. Nah, kita tahu kalau di sistem pencernaan itu juga ada sarafnya teman-teman saat kita mengalami penuaan gitu ya. Tadi kita ngomong contoh radikal bebas. Maka sebenarnya semua sistem itu memiliki kecenderungan kemungkinan yang sama untuk mengalami gangguan teman-teman. Nah mekanismenya sama. Waduh kita ketemu lagi nih sama istilah belum dari semua mekanisme penuaan gitu ya teman-teman. Nah proses ini menyebabkan inflamasi kronik dalam tubuh. Nah inflamasi itu adalah keadaan peradangan ya teman-teman. Nah pada saat dia terjadi peradangan gitu ya dia akan menandakan bahwa wah ada masalah di tubuh kita gitu. Lalu ada lagi kumpulan advanced glycation and products yang tadi ya teman-teman. Nah, kumpulan ini tentunya akan mengganggu, pertama mengganggu struktur protein ini juga dan juga mengganggu apa ya? Dia akan akhirnya menghasilkan terjadinya kerusakan jaringan dan juga sel sehingga pada saat jaringan dan sel ini rusak gitu ya bahkan neuron entrik atau sistem saraf vagus yang ada di sistem pencernaan itu juga bisa rusak yang menyebabkan fungsi organnya menurun makanya orang-orang yang berlansia mekanisme alur gampangnya adalah adanya ROS atau radikal bebas lalu menyebabkan tidak inflamasi dan ditambah juga adanya ages ya tadi dari glikasi teman-teman lalu menyebabkan kerusakan jaringan hingga fungsi organnya menurun. Nah pencernaan. Sekarang kita ngomong di sistem urinari. Nah, perubahan ginjal pada penuaan gitu ya, penurunan jumlah. Ini biasanya adalah akibat dari penurunan jumlah si glomerulus. Kita tahu kalau misalkan di ginjal itu mekanisme utama atau pintu masuk dari darah difiltrasi lalu dilakukan proses reabsorpsi dan sebagainya di tubulus-tubulus. Nah, di sini pada ginjalnya sendiri ini udah mengalami penurunan jumlah atau gangguan atau adanya kerusakan. Nah, ini akan menyebabkan peningkatan perubahan sklerotik di ginjal, teman-teman. Nah, glomerulus yang rusak gitu ya teman-teman. Tadi contohnya seperti radikal bebas, seperti juga ada ages gitu ya. Nah, kenapa kok tiba-tiba kita ngomongin radikal bebas semua? Seakan-akan semua radikal bebas ini menyebabkan di semua sistem tubuh kita ini terdiri atas sel ya teman-teman. Sel nah, radikal bebas itu nggak main-main teman-teman. Dia tuh akan menghajar semua sel, semua atom yang ada di tubuh kita. Cuma memang biasanya efek samping pada kayak misalkan baru terjadi masuknya kronik ya teman-teman atau lama nggak langsung terjadi gitu ya teman-teman. Nah, di sini contohnya teman, teman apa dampaknya pada saat glomerusnya rusak? Pertama, laju filtrasi glomerusnya akan turun teman-teman. Lalu yang kedua, sisa yang harus dibuang melalui urin seperti urea, kreatin, dan asam urat itu akan menumpuk di dalam darah. Nah, apa manifestasinya ya teman-teman? Pasiennya bisa mengalami asam urat ya, bisa mengalami gout, bisa mengalami penumpukan urea gitu ya. Ginjalnya sendiri udah gagal untuk melakukan filtrasi pada darah untuk disekresikan melalui urin gitu ya, dalam bentuk urin seperti itu. Nah, selain itu kemampuan tubuh untuk mengatur cairan dan elektrolit juga akan menurun karena kita tahu ginjal ini fungsinya untuk mengatur si cairan dan juga elektrolit ketemu lagi radikal bebas. Dia akan merusak sel endotel, lalu penurunan aliran darah ginjal tadi ya teman-teman. Dia akan menyebabkan contohnya iskemia kronik ini akan menyebabkan kerusakan jaringan ginjal. Lalu ada juga akumulasi dari si advanced glycation and products atau AGEs. Itu mostly ada di semua sistem, merusak beberapa sistem. Lalu ada juga hipertensi. Nah, aku tiba-tiba ada hipertensi. Nah, karena kalau teman-teman ingat gitu ya di sistem urinari gitu ya di ginjal tuh ada mengalami gangguan atau mengalami kerusakan gitu ya, maka risiko pasien untuk mengalami hipertensi juga akan semakin tinggi. Kayak gitu. Lalu ada juga penuaan selnya terkait dengan kemampuan regenerasinya yang menurun atau akan menyebabkan juga apoptosis dari selnya itu meningkat. Apoptosis itu rusak, dia akan apa karena jadi sklerosis gitu ya. Lalu jumlah glomerulusnya akan menurun, yang fungsional balik lagi dengan lingkaran buruk atau vicious cycle. Sekarang kita masuk ke sistem kardiovaskular ya. Jadi sistem kardiovaskular kita nggak jauh apa pada saat pasien ini udah menua gitu ya, dia akan mengalami namanya kekakuan pembuluh darah atau penebalan dinding akibat tingginya kadar kolagen dan elastin ini menurun. Nah, salah satu akibat penyebabnya gitu kan, karena kita ingat lagi ada si ages dan juga stress. Tadi apa adalah efek abnormal proses abnormal dari pengikatan glukosa dengan protein atau lipid teman-teman. Nah, protein yang harus bisa digunakan itu malah diikat oleh si apa namanya si glukos tadi membentuk struktur yang kita sebut sebagai advanced glycation abnormalitas. Makanya struktur dari sisa darah ini bisa mengalami kekakuan. Nah, pada saat dia kaku, dia akan menyebabkan tekanan sistoliknya tinggi, teman-teman. Lalu juga tekanan pulsnya juga akan tinggi. Tinggi dari pembuluh darah yang harusnya elastis itu menurun, sehingga bisa menyebabkan risiko terjadi hipertensi, stroke, dan juga bahkan penyakit jantung koroner. Nah, sekarang pada sistem respirasi gitu ya. Nah, sama seperti dengan sistem kardiovaskular teman-teman. Nah, kita tahu kalau paru-paru itu harus memiliki kemampuan untuk mengempis gitu ya, terkait dengan fungsinya. Nah, pada keadaan lanjut usia gitu ya, elastisnya ini akan menurun teman-teman. Nah, kenapa mekanismenya? Kenapa? Karena elastis karet dari si sistem ini, si organ itu terdegenerasi dengan cepat teman-teman, tanpa adanya regenerasi, ngerti nggak? Jadi dia cepat hancur tapi sedikit dilakukan perbaikan, sehingga
hal yang mengalami kehilangan elastisitas. Nah, akhirnya mengalami satunya adalah peningkatan kolagen. Kolagen ini yang untuk bikin kelas teman-teman. Kolagen akan meningkat, terus dia elastis akan menurun. Akhirnya pasiennya nggak bisa melakukan ekspirasi maksimal, sehingga menjadi sesak nafas atau gangguan di sistem respirasi kayak gitu. Nah, sekarang kita ngomongin hormonal. Tadi kita ngomongin kalau growth hormone itu akan turun teman-teman. Makanya kita pada saat udah di usia misal 60 tahun ya itu aja, karena memang growth hormone kita juga menurun seiring bertambahnya usia. Lalu ada juga hormon tiroid yang menurun, hormon seks juga menurun. Makanya tadi ada kasus menopause dan juga andropause gitu ya teman-teman. Lalu insulin juga menurun dan juga kemampuan ginjal akan menurun. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah juga akan turun. Lalu energinya juga akan turun, gangguan tidur, gangguan kemampuan adaptasi itu juga bisa menyebabkan kita stres, gitu ya, lebih mudah untuk stres dan juga memperbesar kita mengalami risiko penyakit metabolik. Nah, karena insulin tadi ya itu akan menurun karena sel-selnya akan mengalami penuaan gitu ya, akan turun. Nah, otomatis pada saat kita mengonsumsi glukosa dengan jumlah yang besar gitu ya, maka tubuh tidak akan mampu meregulasi dengan normal seperti pada saat masih normal gitu organnya. Hingga risiko penyakit metabolik ini akan lebih tinggi pada pasien yang saat itu untuk materi yang pertama itu.